GBI. Tampilkan Anton. Ya, saudara ikuti kata-kata saya, pengakuan iman GBI. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang bertobat harus dibaptis secara selang dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dari prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. 10. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. 11. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati
akan dibangkitkan orang benar, akan bangkit pada kebangkitan yang pertama, dan menerima hidup kekal. Tapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua. Amin. Saudara kasih, kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja 21. Ya. Baik, saya ini ayat yang ganjil, saudara yang lihat 6. Temanya di situ adalah kebun anggur Nabot. Ya, di hari ini sangat ini firman Tuhan sangat tajam. Kebun anggur Nabot temanya di 1 Raja 21. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab raja Samaria. 2. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. 4. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepada dia, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawab kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikan kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran bawang, atau jika engkau suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi salahnya tidak akan memberikan kepadamu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukan engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. 8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab dan menceraikannya dengan baik-baik, lalu mengirim surat itu pada dua bagian dan penumpang mereka yang disekolahkan dengan Nabot. Dalam surat itu tulisnya demikian, maklumlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. 10. Suruh bagilah bahwa berkasilah menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan bahwa telah menutup Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan naik lagi dengan makan. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang bahkan itu melakukan seperti yang dilakukan perintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. 12. Mereka mengangkat puasa dan anggur Nabot untuk paling kalian. Kemudian datanglah orang-orang Dursila itu lalu duduk menghadap Nabot. Orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sudah itu mereka membawa dia keluar kota dan melempari dia batu sampai mati. 14. Setelah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikan kepadamu
dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. 16. Kami datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya. 18. Katakanlah kepada demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing-anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. 20. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu kau dan menedapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. 22. Dan aku akan mengubahkan keluarga masing-masing seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Peresa bin Ahia, oleh karena engkau menyembelih sakit hatimu dan oleh karena engkau melakukan Israel. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Dalam firman Tuhan hari ini, diperbudak roh Isabel dan laki-laki cengeng alias raja. Saudara kekasih, diperbudak roh Isabel. Ahab adalah raja yang 10 suku Israel. Nah, apa yang terjadi? Kemarin khotbah saya, setelah Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, akhirnya Tuhan menghukum dengan membagi 2 kerajaan, 2 suku bagi anak dari istrinya. Ya, istrinya berapa orang? Berapa? Lupa kan baru kemarin 700. Sedangkan dari selirnya ada berapa? 300. Lahirlah Jerobeam. Ya. Nah, 2 suku bagi Rehabeam, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sedangkan 10 suku bagi Jerobeam. Ya, mulai daripada Ruben. Saudara kekasih, ini akibat daripada Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, sehingga akhirnya raja-raja keturunannya menjadi penyembah berhala. Nah, padahal yang jelas Tuhan sudah katakan di dalam kitab Keluaran, hanya Tuhan Allah yang disebut dengan YHWH, Adonai atau Elohim, yang mereka sembah. Tapi akhirnya mereka menyembah dewa-dewa, dewi-dewi, atau kata orang Batak, gana-ganaan, patung-patung. Nah, dari keturunan Jerobeam itu namanya Ahab. Ahab ini ya adalah orang Israel. Dia juga mengambil istrinya dari orang Sidon, bukan Israel, yang memang penyembah berhala. Nah, saudara kekasih, akhirnya Isabel ini mencondongkan hati Ahab dalam penyembahan berhala. Ini gila banget, ya. Ini Isabel ini, ya, ini sangat terkenal.
Makanya di sini jangan sampai ada wanita-wanita Rome Isabel. Ya. Nah, saudara kekasih, ya, namanya istana tentu ada tetangganya. Apa yang terjadi? Dia melihat kebun anggur Nabot, begitu indah kebunnya. Karena apa? Karena dia rajin membersihkan, rajin memupuk, rajin mengelola. Tergiurlah si Ahab ini. Ya, ini cantik banget ini kebun anggur Nabot. Akhirnya dia datang. Bot, sini bot. Dapat tuanku raja, aku mengingini kebun anggurmu. Ya, aku mengingini kebun anggurmu. Nanti aku bayar dengan uang. Ya, bahwa saudara kekasih, saudara ingat, ketika Yosua ya telah membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, maka Yosua membagi-bagi milik pusaka. Akhirnya ini ya si Nabot ini yang ada di Israel, ya kota Israel, dia mendapat di samping yaitu istana Ahab. Sementara Ahab menginginkan milik pusaka tersebut, sementara milik pusaka tidak boleh dijual karena itu adalah pusaka dari yaitu nenek moyangnya. Nah, saudara kekasih, tetapi kita lihat di sini diperbudak roh Isabel. Nah, akhirnya apa terjadi? Permintaan Ahab tidak didengar oleh Nabot. Ya, saya rasa kan masih ada kebun anggur yang lain kan, atau mungkin tempat lain yang lebih bagus. Karena hanya karena dekat rumahnya, ya kan, istananya. Jadi dia melihat. Nah, ini Ahab adalah laki-laki halo, laki-laki cengeng siapa di sini? Ya, halo, tunjuk tangan. Gak usah ya. Nah, laki-laki tidak boleh cengeng. Tapi Ahab ini cengeng. Dia bukan seorang kesatria, ya kan? Akhirnya apa? Kata-kataku, padahal aku raja, tidak didengar Nabot. Akhirnya dia diambil selimut dia tidur. Mungkin dia sambil nangis. Aduh, kasihan banget diriku. Masa aku raja tidak dengarkan suaraku. Dan telah disebut, papi bangun. Papi bangun. Kenapa engkau tidur terus? Ini kan sudah siang. Lo nggak tahu ya sayang. Aku sudah minta sama Nabot kebun anggurnya. Aku sudah bilang ganti dengan uang, tapi dia nggak bayar kepadaku, mami. Duh, perkara itu mah gampang. Kau kan seorang raja, punya kuasa, punya power. Isabel menunjukkan bahwa dirinya adalah punya otoritas yang lebih tinggi daripada Ahab. Ketika engkau suami-suami ya diatur oleh istrimu, kau adalah laki-laki cengeng. Ya boleh dong dengar suara istri. Tapi nah kita lihat di sini. Akhirnya apa? Nomor 4, dia menggunakan kuasa. Kau kan seorang raja. Apa yang dikatakan raja pasti didengar oleh siapa? Oleh rakyat. Tetapi masalahnya, nah dia melakukan kesalahan, harus membunuh Nabot dengan mengangkat saksi-saksi
dusta. Nah, ini memang semua jadi saling berkesinambungan. Susah saya misah-misahkan. Jadi, saudara kekasih, nah, Isabel ini melakukan otoritas dengan nama Ahab, mengambil meterai, mengambil meterai, stekel atas nama Ahab. Maklumkanlah kuasa, bahwa Nabot telah melakukan hal yang jahat. Dia telah mengutuk Tuhan dan mengutuk raja. Diputar balikan. Padahal Nabot tidak melakukan hal demikian. Maklumkanlah kuasa. Jadi dimaklumkan, tetapi hadirkanlah saksi-saksi dusta. Saudara tahu saksi dusta? Saksi-saksi ini adalah yang menyaksikan kebohongan. Sama dengan ini peristiwa Nadim. Siapa yang saksi dusta? Seorang mantan menteri harus dihukum 18 tahun penjara dan denda 5,3 triliun. Padahal uang tidak ada masuk dalam kantongnya. Halo? Siapa yang salah? Saya juga tidak tahu. Itu urusan hukum. Saya tidak mau berkata-kata. Saudara kekasih, nah, Isabel melakukan otoritas dengan nama Ahab karena otak daripada si Ahab ini adalah laki-laki cengeng, bukan kesatria. Seandainya dia kesatria, oke, kan dia punya penasehat dong. Gimana caranya? Ya kan? Nah, tapi dia cengeng. Ambil selimut tidur. Sakitnya hati ini. Sakit hati siapa? Si Ahab, gara-gara kebun aku. Tapi Isabel begitu liciknya otaknya melakukan saksi dusta dan membunuh Nabot. Matilah siapa? Matilah si Nabot. Nah, sedangkan yang dalam kurung saya tulis itu nanti, ketika Elia datang menegur Ahab. Akhirnya, saudara kekasih, seorang raja lagi berikutnya menjatuhkan Isabel dari lantai 2. Saudara kekasih, seorang istri raja harusnya dikuburkan, tetapi mayatnya tidak ada. Inilah hukumannya kepada roh Isabel tersebut. Jadi catatan, hei ibu-ibu, halo, dengar. Hei perempuan-perempuan, jangan bujuk suamimu atau jangan bujuk temanmu berbuat kejahatan. Itu persoalannya roh Isabelnya. Dia bujuk untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena bagi dia tidak ada roh takut sama Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah penyembah berhala. Saudara kekasih. Nah, jadi dapat kita lihat di sini, Isabel menggunakan otoritas nomor 4 si Ahab untuk membunuh siapa? Membunuh Nabot. Nabot dibunuh. Kebun anggur jadi gratis. Saudara kekasih, padahal itu milik pusaka. Jangan menginginkan milik pusaka orang lain, apalagi melakukan kejahatan, merampas dan membunuh. Itulah yang dilakukan oleh siapa?
begal. Yang dilakukan oleh begal, merampas, ya kan? Membunuh pemilik motor, ya kan? Jadi bukan begal, ya kan? Nah, ini lagi berdoa ini agar Tuhan jauhkan roh begal, ya kan? Bukan begal, roh begal, ya kan? Nah, nomor 2, menyembah berhala. Nah ini udah mulai kena ini. Kenapa akhirnya Ahab dihukum oleh Tuhan nantinya setelah pengambilan kebun anggur tersebut? Elia yang naik ke surga tanpa mati menegur siapa? Si Ahab. Ya, saudara kekasih, menyembah berhala. Sekarang banyak laki-laki, bapak-bapak atau ibu-ibu menyembah berhala. Tuh, saya sudah tulis itu. Apa itu menyembah berhala? Uang. Apa pekerjaan? Kok bisa uang? Kok bisa uang berhala? Bisa dong. Gara-gara uang, dia lakukan semuanya. Contohnya tipu daya. Nah, kemarin di Solo. Nah, ini di Solo, bukan lagi di Vietnam. Di Solo sekarang markas scam, ya, yaitu penipuan. Tertangkap di sana kurang lebih 31 orang katanya di sana sudah markas. Sudah mereka raup uang 41 miliar. Bayangin, hanya dalam jangka 1 tahun mereka menipu orang. Jadi uang itu adalah berhala. Makanya orang Batak bilang, "Hebat dalam agama negara." Tapi salah atau benar? Salah. Ketika uang yang mengatur hidupmu, makanya saya katakan tadi, uang tidak ada masuk kantong si Nadine, tapi harus dihukum. Siapa yang salah? Saya juga tidak tahu. Itu urusan hukum. Ya. Ketika engkau hanya kerja, kata orang Batak, marhoi-hoi, dulu tutur dua, lau pasti pelahor geleti, benar-benar pasti pelahor, tapi dia cari uang 24 jam. Itu adalah berhala. Perlu uang? Perlu dong. Makanya orang Inggris bilang apa? Time is money. Tapi jangan kau gunakan hari-harimu hanya cari harus kau bagi. Kapan aku saat menyembah Tuhan? Halo? Kapan aku beribadah? Kapan waktuku bagi anak-anakku, keluargaku? Kapan waktuku bagi orang lain? Tapi gara-gara habit, dia terus menggunakan, yaitu waktunya hanya bagi uang. Benarlah kata orang Batak, habit dengan mengatur negara. Sama. Yang mengatur negara bukan habit, tapi adalah manusia. Tapi zaman sekarang, gara-gara canggihnya dunia ini, uang sudah memperbudak manusia. Berarti penyembahan berhala. HP, ya, gara-gara HP anaknya jatuh ke got. Gara-gara HP anaknya ditabrak entok. Ya iya dong. Terus Anton dan kemarin tuh hanya gara-gara hati. Saudara kekasih, ketika engkau hanya sibuk, yang dulu kan ada kan di Blok G, udah pindah, di sini dulu berjemaah, ya kan? Pindah, sibuk suaminya hanya main game,
Hah? Tapi apa game sekarang paling terkenal namanya? Hah? Apa? Legend. Legend. Di mana-mana legend. Gara-gara HP legend. Lupa bekerja. Akhirnya makan apa? Makan angin. Saudara dikasih. Apalagi pekerjaan. Ketika engkau gunakan hanya sibuk cari uang. 1 hari 24 cari uang. 1 minggu 7 hari. 1 bulan 30 hari. 1 tahun 360 hari. Hanya cari uang. Hah? Kau bukan yang kaya, tapi malah stres, ya kan? Saudara kekasih. Padahal firman Tuhan bilang Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Orang Kristen kagak, cari dulu uang biar aku ke gereja, biar bisa aku naik apa? BGD, KGB cakep cilincing. Halo, terlah. Ketika motivasimu hanya bekerja cari HP, ya, untuk agar kau dilihat orang. Dibahkan tos kita suiti. Sekarang sudah punya BGD dia, punya hebat dia. Itu adalah penyembahan berhala. Nih, Ahab menyembah berhala. Akhir hidupnya dia berperang, dia mati. Saudara kekasih, saya katakan ini, hei istri-istri, doakan suamimu yang jangan sampai nomor 3 tadi. Ya, kau sendiri yang rugi istri-istri. Doakan suamimu biar jangan dia hidup di dalam berhala-berhalanya. Ya, doakan. Saya katakan, Ahab tidak didoakan oleh siapa? Oleh Isabel, karena Isabel juga penyembah berhala. Anda semua adalah orang Kristen, maka doakan suamimu. Amin. Doakan suamimu biar jangan penyembah berhala. Itu tadi, ketiga poin tadi. Ya, jadi jangan paksa dia untuk cari uang biar tiap hari makan kau paksa suamimu, sana pergi kerja. Kau paksa. Ya. Akhirnya apa? Kita lihat sekarang di mana-mana sekarang hanya menyembah berhala, yaitu tentang uang. Di mana-mana kita lihat sekarang penipuan. Nggak ada lagi takut mau orang Kristen juga, ya. Itu yang wakil menteri itu si Emmanuel kan namanya kan, ya. Malu dong, ya kan? Korupsi miliaran, coba. Nggak ada lagi malunya sekarang kan. Nggak ada orang Kristen, benar-benar nggak ada takutnya kepada Tuhan. Maka doakan suamimu agar memiliki roh takut sama Tuhan. Jangan lagi hanya pegang apa? Oke. Ya. Jangan paksa kerja 24 jam. Nanti dia jadi apa? Di jalan. Ada dulu orang Bogor begitu, naik mobil, akhirnya dia mintok di mobil. Gara-gara kerja. Ya. Jadi begitu. Ketika engkau gunakan uang, HP, dan pekerjaan, kau adalah penyembah berhala. Memang sekarang tidak ada lagi penyembah berhala patung-patung, kecuali kau pergi ke sana, ke Ancol. Di situ ada patung Buddha yang begini terus.
Sudah, saudara kekasih, penyembah berhala zaman sekarang adalah uang, HP, dan pekerjaan. Ya, saudara kasih. Ini saya bawa kita lagi. Manusia terdiri pada 3 unsur: tubuh yang sakit, 2 yang jiwa, 3 roh. Ketika engkau selalu dekat-dekat dengan yaitu berhala, maka rohmu dipenuhi oleh roh berhala. Terus roh Tuhan akhirnya jadi mengecil. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, hidupmu dikuasai oleh roh jahat. Hidupmu dikuasai oleh roh jahat. Roh Tuhan tersebut semakin tidak berdaya. Akhirnya hidupmu hanya memikirkan yang jahat, membunuh dan membinasakan seperti Isabel. Maka akhirnya engkau gila. Itulah akhir hidupmu. Maka jiwamu gila ketika dalam hidupmu adalah roh Tuhan. Ya, kau cari di mana-mana, gak ada firman begini. Ya, gak ada. Ini hanya saya minta daripada Tuhan. Apa maksudnya ini Tuhan? Ya, apa maksudnya ini Tuhan? Ya, hati-hati. Jadi, gimana kita akan jangan penyembah berhala? Seperti Daud. Seperti Daud berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara kekasih, ketika roh jahat ada dalam pikiran kita, mungkin kita tidak mau melakukan membunuh atau mungkin merampas, tapi bisa juga ada orang yang kerjanya hanya mabok-mabokan. Atau mungkin dia melakukan apa? Kerjanya hanya melakukan perzinahan. Nih, karena roh setan keinginannya adalah perbuatan jahat. Makanya saya katakan sekali lagi, kalau roh Tuhan mau semakin besar dalam hidupmu, apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 62 itu engkau lakukan. Itulah jawabannya. Gak susah. Dekatlah dirimu sama Tuhan, bacalah firman Tuhan, dan jangan engkau lupa menyembah Tuhan. Ketika engkau menjauh dari situ, saya sudah katakan tadi, roh Tuhan tidak lagi berfungsi dalam dirimu, tinggal menunggu Anda dan akhirnya hidup kita menjadi orang jahat. Ya, nih, lihat. Kalau hidupmu bersama Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Amin. Salam kiri kanan. Aku pasti diberkati. Ya. Kalau engkau dekat sama Tuhan, makanya jauhkan berhala. Ketika engkau dekat sama Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Ya dong. Ya. Kalau hidupmu tidak diberkati, kau mau usah datang lagi ke bicara itu. Tapi kalau kau lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti hidupmu diberkati. Saya jamin. Maka itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya.
Itu kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, milik pusaka tidak boleh diganti atau dijual. Itulah iman atau Alkitab. Kalau yang lain boleh dong, HP dong boleh dijual, ya. Tapi jangan kau jual istri atau suamimu, ya kan? Nah, jadi nggak boleh dijual itu iman dan Alkitab. Kenapa? Itu adalah milik pusaka. Makanya ada lagu, imanku berkata, Tuhanku. Semua diam kan? Lanjut cari. Jangan jual imanmu gara-gara Jangan jual imanmu gara-gara jabatan. Banyak orang sekarang menjual imannya. Udahlah, nggak mau laku jadi orang Kristen lagi. Jual imannya gara-gara HP. Jual apalagi? Jual Alkitabnya. Ya iya dong, kalau kau berpindah imanmu, kalau kau nggak lagi baca Alkitab, berarti sama dengan menjual Alkitab nih. Makanya milik pusaka itu tak terganti dan tidak boleh dijual, karena Anda sangat-sangat diberkati dengan imanmu kepada Yesus Kristus. Amin. Jangan jual, ya. Masalah rumah bagi Tuhan gampang, masalah jabatan gampang bagi Tuhan. Asal engkau berpaut kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati. Tetapi karena engkau adalah kata orang Batak, suam-suam kuku, atau ya dingin atau panas. Wahyu 3. Makanya Wahyu 3 berkata, janganlah kau diam atau panas, harus panas bersama Tuhan. Nggak boleh suam-suam kuku. Ya, kalau memang ada ibadah itu dong dari orang Kristen. Kalau memang saja baca firman Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen sekarang apa? Nantilah gereja, nantilah. Yang penting mau pesta dulu lah, yang penting mau ini dulu lah. Saya katakan, lama-lama hidupmu kompromi. Ketika engkau kompromi, maka kemarin saya katakan, gereja tidak bertumbuh karena kompromi dengan dosa, karena lebih besar waktunya di luar, dan waktu berdoa semakin sedikit. Awalnya dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan asih baroha, aujur mana besar. Tuhan asih baroha. Giliran sudah punya baju cakep, udah punya sepatu cakep, rambut di keriban, gigi pakai emas sama berlian, lupa gigi jauh cilenyi. Nantilah. Halo. Halo. Ya. Nih. Jangan jual milik pusaka Bapak Ibu, ya. Justru kau usahakan sama seperti Nabot tadi. Aku tidak mau menjual karena ini pusaka dari nenek moyangku. Jadi saudara kasih, jangan jual imanmu, jangan jual Alkitabmu. Kenapa? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau hari ini engkau hanya punya uang 100.000 rupiah, ya, kalau engkau sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, tahun depan uangmu bisa 10 juta. Amin. Tidak ada mustahil. Tapi karena hanya dirimu suam-suam kuku. Ayo sudah berdenika, kau tak soal. Nanti aku tegur. Saudara kekasih, firman ini juga bagi saya tenang, bukan hanya bagi Anda.
sungguh-sungguh engkau kepada Tuhan. Jangan engkau suap-suap. Ya, hidup ini kata James Salose adalah anugerah. Ya, kalau hidup saudara masih bisa bernapas, itu adalah anugerah. Bukan karena hebatmu bos, bukan karena jagomu cari hebat, enggak. Mazmur bilang kita hanya berasal dari setitik debu, jadi tidak ada apa-apanya. Tapi manusia ya selalu sok hebat, sok kaya, sok jago, sok pin, sok apa lagi, sok breaker. Saudara kekasih, nggak ada kita yang apa-apanya di mata Tuhan, nggak ada apa-apanya bos. Oleh sebab itu, mari jangan jual diri pusaka. Jam berapa nih Bapak Ibu? Mari di belakang. Yang terakhir, menggunakan kuasa. Itulah yang dilakukan oleh Isabel, menggunakan meterai dan raja untuk membunuh orang lain. Hei, suatu saat ada nanti orang hebat, ya. Jangan gunakan kuasamu untuk merusak orang lain, ya. Di Indonesia ini sekarang kan begitu kan? Kita lihat kan, MPG satu hari mengeluarkan 1,3 triliun uang dari negara untuk MPG. Padahal ada dapur-dapur big katanya. Kayalah orang-orang tertentu, ya kan? Keluar dari kas negara 10.000, jatuh ke anak siswa, dia cinta. Berapa kau dapat? Hanya bisa orang. Nilainya apa? Katanya MPG, makanan bergizi. Tapi banyak orang yang mitok, ya kan? Sudah kasih. Di negara kita ini sebuah hanya omong-omong, menggunakan kuasa, melakukan hal-hal yang jahat. Jadi engkau nanti kalau kau sukses anak muda, berhasil, gunakanlah kuasamu untuk membangun orang lain, untuk membuat orang lain berhasil. Itu yang benar. Jangan seperti si Isabel yang menggunakan meterai. Maklumkanlah kuasa, karena Nabot sudah mengutuk raja dan guru. Padahal dia tidak pernah melakukan hal demikian, tidak pernah berkata-kata. Diputar balikkan masalah, ya. Makanya ibu-ibu sekali lagi ya, doakanlah suamimu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nanti dia dijauhkan, suka dia apa? Hidup suka main judi online. Oh ya, kemarin lagi cerita, lupa saya kemarin kesaksiannya. Rupanya Komdiki mencatat bahwa anak-anak, bayangin anak-anak ini ya, anak-anak di Indonesia itu terpapar mulai dari siswa ke bawah sampai SD sudah 200.000 terpapar, yaitu apa? Judi online. SD diperhitungkan 80.000 terpapar judi online. Makanya tuh lihat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, cek HP-nya. Apakah dia main judi online? Halo, anak-anak, bayangin 80.000 anak-anak SD sudah terpapar judi online. Nih, coba. Kan itu juga menggunakan kuasa kan, HP. Kalau Anda berikan HP, Anda harus cek. Ya, jangan biarkan anakmu ini hanya dikuasai oleh HP. Kasihan nanti dia menjadi penjudi online. Akhirnya
Minto gara-gara judi online. Isabel mati, jatuh dari lantai 2, digorong. Akhirnya bangkainya tidak ada, semua dimakan anjing. Bayangin, istri raja Isabel juga begitu, anak-anaknya dibunuh. Bayangin, saudara kekasih, apalagi yang kita ingat dari seorang raja? Gak ada. Ya, gak ada. Gak ada. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, ibu-ibu ya harus menggunakan kuasa Tuhan. Amin. Banyak berdoa bagi suamimu agar suamimu jangan penyembah berhala. Si joga dulu, si joga ruku, si joga hati-hati. Kena akbar. Jangan lagi, ya. Saudara kekasih, ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti diubahkan oleh Tuhan. Itu kata kuncinya. Tapi kalau kau jauh daripada Tuhan, roh Isabel ada dalam hidupnya, maka kuasa si jahat berkuasa dalam hidupmu. Itulah membuat engkau mati di dalam kejahatan. Ini firman Tuhan ini tajam, ya, ini tajam. Jangan diperbudak oleh kuasa kegelapan. Jangan diperbudak oleh roh Isabel. Jangan menyembah berhala. Jangan menggunakan kuasa untuk membunuh dan membinasakan. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Hari ini mari kita percaya kiranya Tuhan yang bisa subah, Tuhan yang baik, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan dosa kita. Sejauh timur dari barat, kapilkan Anton, Tuhan senantiasa mengasihi Anda dan saya. Apapun kejahatan Anda dan saya hari ini, sejauh timur dari barat, Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan. Asal kau datang kepada Tuhan. Hari-hari ini yang dirimu hanya dipenuhi dengan penyembahan berhala. Apakah itu pekerjaan? Apakah itu HP? Apakah itu uang? Mari kau datang hari ini kepada Tuhan, meminta pada Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Dia akan mengampuni salah kita. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia tidak menginginkan setiap manusia jatuh dalam penyembahan berhala. Dia tidak pernah menginginkan manusia itu menjadi bagian, yaitu api neraka. Tapi Tuhan menginginkan semua orang-orang percaya masuk kerajaan kekal. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, itulah Yesus yang mengampuni Anda dan saya, memulihkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
tercabik-cabik, mati, disalibkan. Oleh sebab itu, hargakan penebusan Kristus Yesus. Dia rela mati menebus dosa Anda dan saya sehingga beroleh kehidupan kekal. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkannya dan mencapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat anggur. Anggur adalah sebagai lambang darah Yesus. Ketika Yesus mati, disalibkan, dia banyak mengeluarkan darah. Ketika dicambuk, ketika dipukul, dimasukkan mahkota darah di Golgota. Kaki dan tangannya dipakukan. Bahkan ketika dia disalib, dia telah mati, serdadu Romawi menusuk lambungnya, dia mengeluarkan darah. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang kuterakan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Orang apa sana? Orang apa ya? Mungkin ada Anda mau didoakan maju ke depan. Mungkin dalam hidupmu selama ini kau mau minta ampun pada Tuhan, kau tidak mengerti, kau tidak memahami. Mari maju ke depan. Atau mungkin kau malu ke depan. Mari angkatkan nafsu, kau titiknya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Mari, aku mau berubah, aku mau dipulihkan hatiku, hidupku dipulihkan. Tapi mari engkau, ketika engkau sudah mengaku kepada Tuhan, kau harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kau harus mau diubahkan Tuhan. Saya tidak bisa memaksakan Anda bertobat. Saya tidak bisa merubah Anda bertobat. Yang merubah Anda bertobat hanya Roh Kudus. Sebab itu, mari saya hanya berdoa. Masih ada yang mau didoakan. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau lemah. Orang lapasyan dan lapasyan. Orang lapasyan, maju ke depan. Saya mau berdoa agar rohmu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saya mau berdoa kalau selama ini rohmu lemah. Hari ini Tuhan membuat engkau memiliki roh yang sungguh-sungguh. Orang lapasyan dan lapasyan. Orang lapasyan dan lapasyan.